Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih diriwayatkan daripada Tabrani dan juga daripada Abu Darda. Innar ridqa la yatlubul abda, sesungguhnya rezeki yang dicari oleh manusia aktsara mimma yatlubuhu ajaluhu, dia lebih banyak daripada ajal yang sudah ditentukan oleh Allah. Hadis Tabrani dan juga Abu Darda. Jadi Nabi katakan, Nabi ingatkan kepada kita yang sering kita lupa. Ya, jadi inti daripada hadis ini bahwa dalam hidup kita ini udah dibatasi semuanya. Ya, umur kita sudah ditetapkan oleh Allah. Tetapi seringkali kita lupa bahwa kita habis-habisan mencari rezeki sampai seakan-akan bahwa hidup kita ini akan selamanya. Betul ada perintah i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu qadan. Ada hadisnya. Berbuatlah kau i'mal lidunyaka, berbuatlah kau terhadap duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, tapi yang satunya ditinggalin. Wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu qadan, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Nah, urusan orang mencari rezeki, seringkali dia menganggap bahwa rezeki yang dia dapatkan itu lebih panjang daripada waktu hidupnya, padahal enggak. Kata Nabi, innar rajula, sesungguhnya seseorang itu la yatlubul abda, ketika dia mencari rezeki, innar rizqa la yatlubul abda, rezeki yang dicari oleh seseorang itu aktsara, lebih banyak daripada batasan umur yang ditentukan oleh Allah. Paham ya? Ya, kalau yang ini nggak apa-apa, umurnya panjang, 76, berarti rezekinya itu ngikutin umur. Padahal sekali lagi, rezeki yang kita cari itu terkadang yang kita cari melebihi batas daripada umur kita, sehingga kita lupa tadi tentang apa? Kematian. Yang wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu qadan itu kita lupa. Padahal sekali lagi rezeki itu kan sudah urusan Allah. Di mana rezeki yang kita cari itu sebatas apa yang kita butuhkan Allah kasih. Kalau binatang saja yang tidak punya akal diberikan oleh Allah rezeki sebagai wadah bagaimana dia bisa menjalani kehidupannya, apalagi manusia. Tetapi di satu sisi manusia sering lupa mencari rezeki habis-habisan sampai dia lupa bahwa rezeki yang dia cari itu ternyata umurnya sudah nyampe. Padahal ini yang dia cari itu melebihi untuk kehidupan 7 turunan. Padahal dia nggak sampai 1 turunan sudah wafat meninggal dunia. Lupa dia dengan akhiratnya. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Hati-hati ya, bahwa umur kita ini kadang-kadang lebih pendek daripada rezeki yang kita cari. Rezeki yang kita cari panjang, padahal umur kita pendek. Saya ingat Pak, ada orang yang lagi kerja, habis-habisan dia lupa. Datang waktu kematian. Padahal depositonya sudah bertumpuk, sudah banyak sekali. Akhirnya dia tinggalkan semua. Melebihi, ya di luar ekspektasi kalau kita bilang. Daripada apa yang dia pikirkan, bahwa dia akan hidup lebih lama lagi, dia akan hidup lebih panjang lagi. Padahal sekali lagi, udah batasannya tinggal besok, tinggal lusa, tinggal minggu depan, tinggal bulan depan. Sementara dia masih berpikir panjang tentang apa tadi? Waktu yang panjang tadi. Maka di sini ada keseimbangan, ya.
Silahkan cari rezeki sebanyak-banyaknya seakan-akan kau hidup selamanya. Tapi jangan lupa, berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Nah, inilah keseimbangan dalam hidup. Jadi Allah menciptakan dunia ini dan penghuninya, ya, makhluk-makhluknya itu selalu diberikan keseimbangan oleh Allah. Antara dunia dan akhirat ini nggak bisa dipisahkan. Ya, tidak ada dikotomi, perbedaan antara dunia dan akhirat. Mana lagi kekayaan yang harus saya cari? Dia lupa tentang akhirat. Akhirnya dia lupa tuh. Hatta durtumul, ketika datang kematian dia belum punya bekal untuk akhiratnya, karena dia disibukkan oleh Allah dengan urusan dunianya. Karena ini ya, jadi bayangkan tuh, kalau saya ngeliat hadis ini Pak, berarti cara berpikir kita itulah yang menentukan ketetapan Allah buat kita. Jadi jangan main-main dengan cara berpikir kita. Ketika kita berpikir bahwa dunia tidak akan pernah cukup dengan diri kita, maka diberikan oleh Allah kesibukan tentang dunianya. Karena salah berpikir tadi. Cuman karena sebab man kanatid dunya akbaru hammi, karena dia menganggap dunia menjadi segala prioritas dalam hidupnya, menjadi tujuan utama dalam hidupnya, menjadi segala-galanya dalam hidupnya, Allah tetapkan buat dia, disibukkan dia dengan urusan dunianya. Karena berpikirnya tadi. Dan waja'ala faqrah baina ainaihi, maka bala yang kedua dijadikan kefakiran pada kedua belah matanya. Orang-orang tua kita dulu, ya Pak, anak berapa? Orang tua berapa anak? 11, beres semuanya. Karena cara berpikirnya tadi, Allah yang ngatur rezeki, Allah yang melimpahkan rezeki, Allah yang membuka pintu rezeki. Maka Allah yang ngatur tadi. Anak sekarang kita lihat, punya anak satu, ribetnya, benar nggak? Pusingnya luar biasa. Karena berpikirnya tadi, waduh ini saya nggak cukup nanti. Anak mesti punya asuransi, anak mesti punya ini, mesti punya itu. Saya harus mencari rezeki. Akhirnya tadi, ya, ketetapan yang Allah tetapkan pada dirinya, akhirnya dia disibukkan dengan dunianya. Lupa untuk sholat berjamaah, lupa untuk sedekah, lupa untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau kita ngelihat hadis-hadis Nabi, saya cuma berpikir subhanallah. Ini kita yang disuruh berpikir tentang hadis tadi. Oh iya, jangan punya pikiran tentang dunia itu menjadi segala-galanya buat kamu. Bahwa yang menjadi segala-galanya adalah akhirat. Sementara dunia juga nggak boleh ditinggalkan. Karena dia adalah madra'atul akhirah. Karena dunia itu adalah ladangmu untuk akhiratmu. Dunia itu adalah ladangmu untuk akhiratmu. Panjang pikiran kita ke depan. Bukan hanya berpikir batasan dunia. Kalau ente cuma berpikir batasan dunia, cuma 60 tahun. Tapi kalau kita berpikir tentang akhirat tak terbatas. Ini yang mesti dirubah. Kalau ente cuma mikirin dunia, gimana saya punya jabatan ini, gimana saya punya kedudukan ini, gimana saya punya harta sebanyak ini, gimana supaya saya nyaman hidup, terjamin dengan harta saya, ya sebatas 60 tahun. Habis itu ajal datang, selesai dunia ente. Tapi kalau kita berpikir akhirat, dunia ente ngikut. Yang 60 tahun ketutup tadi. Karena panjang pikiran kita ke depan. Saya belajar waktu studi tour kemarin Pak, studi banding ya untuk pesantren. Saya sampai ke Batang itu. Ya kita rombongan berangkat ke Batang, ada namanya pesantren Kazaka di Batang. Ada 12 hektar yang sudah dia bebaskan tadi. Itu cara berpikir bapaknya itu ketika anaknya dimasukin pesantren. Itu orang kampung sekitar 40 orang diikut sertakan berangkat ke pondok. Untuk kader, dia bilang, nanti kalau anak saya buka pesantren, ini yang menjadi kader. Dan sekarang subhanallah, itu dia sudah punya kader 40 di Mesir, itu sudah sekolah 40 di Mesir. Karena panjang berpikirnya tadi. Bukan cuma mikirin anak, tapi mikirkan bagaimana ke depan anak saya setelah punya pesantren, siap nggak nanti di kampung ini, ada nggak kader-kader yang nanti akan menyokong, menguatkan tadi. Ya.
Jadi Quran itu selalu wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Tatalah hidupmu untuk hari esok. Apa hari esok? Bukan besok dunia, bukan hari esok akhirat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Tatalah hidupmu untuk akhiratmu. Maka yang kedua bala yang dia dapatkan apa? Wa ja'ala faqrah. Allah jadikan kefakiran pada kedua belah matanya. Sementara ketika kita berpikir tentang akhirat, man kanatil akhirah akbaru hammih, maka siapa yang menganggap akhirat menjadi skala prioritas dalam hidupnya, jama'allahu ta'ala amrahu. Urusan dunianya yang 60 tahun Allah rapiin. Dunia yang cuma 60 tahun, 70 tahun ya. Dunianya cuma 76 tahun beres sama Allah. Orang pendek kok dunianya, cuma berapa jam. Ente ngurusin yang 2 jam, 3 jam untuk dunia itu nggak mampu kita. Inna yauman indallahi ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sungguh satu hari di sisi Allah itu sama seperti 1000 tahun urusan dunia. Jadi kalau 1000 kita bagi satu hari 24 jam, 1000 kita bagi 24, 41,6. Jadi yang umurnya 41 tahun 6 bulan itu baru 1 jam. Allah ngurusin yang 1 jam gampang, mudah. Kalau 83 tahun 2 jam, ente ngurusin yang 1 jam aja kagak mampu untuk 60 tahun tadi. Karena ini kita yang salah cara berpikir kita. Tapi kalau kita berpikir panjang untuk akhirat, buat Allah mudah. Makanya siapa yang menganggap akhirat menjadi prioritas dalam hidupnya, jama'allahu ta'ala amrahu. Allah kumpulkan semua urusan-urusan dunianya dan selesai semua urusan dunia. Karena buat Allah mudah, cuma 1 jam. Pekerjaan 1 jam buat Allah pada makhluknya itu gampang. Kita aja yang panjang banget mikirin berapa tadi? 60 tahun. Jadi kalau ada orang mikir 7 turunan, ya 7 turunan berapa tahun sih? Kalau Nabi Nuh saja 950 tahun, belum 1 hari Pak. Buat Allah ngurusin makhluknya yang urusannya 1 hari mudah. Kita aja yang terlalu pendek cara berpikir kita, hanya dunia saja. Ya, ini hadis indah banget. Saya coba kaji hadis ini, subhanallah. Ternyata hadis ini mengingatkan kepada kita supaya panjang pikiran kita ke depan, cara berpikir kita luas. Jangan cuma mikirin dunia aja yang cuma singkat sebentar, nggak lama. Tuh, ya. 76, 75. Ini orang tua kita hebat benar. Udah lewat 1 jam ya, cuman belum 2 jam. Nanti kalau udah nyampe 83 tahun berarti berapa jam? Nah, kita udah nyampe belum 1 jam? Nah, udah dong 41. Ya, 41. Saya belum sampai 2 jam, baru 66 tuh ya. Jadi tolong, ini hadis cakep sekali buat kita, bahwa apa yang kau cari di dunia ini itu terkadang lebih pendek daripada ajalmu. Seakan-akan kamu masih lama, padahal ajal sudah di depan pintu, ada tinggal besok. Mindset kita, cara berpikir kita rubah. Ya, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Tatalah hidupmu untuk hari esok. Nah, hadis yang kedua kita baca. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innas sa'adata kullus sa'adah, kullas sa'adati tulul umri fi ta'atillah. Innas sa'adah, sesungguhnya kebahagiaan manusia, kullus sa'adah, dari seluruh kebahagiaan yang ada adalah tulul umri, panjang umur, fi ta'atillah, di dalam taat kepada Allah. Hadis riwayat Khatib an Abdullah an abihi, daripada Abdullah dan bapaknya. Jadi siapa orang yang paling bahagia hidup di dunia ini? Adalah orang yang panjang umurnya untuk kehidupan akhiratnya. Karena kalau kita artikan panjang umur itu cuma 76 tahun, terlalu dangkal kita ngartikan hadis tadi. Karena kalau 76 tahun itu belum habis perjalanannya, masih panjang. Ya. Arti tulul umur itu umurmu panjang.
Panjang sampai kapan? Sampai kematianmu habis, kamu masih hidup. Dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikanmu. Karena ketaatanmu kepada Allah, umurmu panjang terus. Itulah orang yang paling bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Tulul umru fi taatillah. Ya. Panjang umur di dalam taat. Makanya ada hadis lain lagi mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Hampir sama ini. Ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang dikasih panjang umur dan baik pekerjaannya. Sekarang saya mau tanya, Pak. Orang tua sama lupa lagi. Kiai Syamsuddin. Masih hidup apa udah meninggal? Masih hidup, Pak. Masjid, doa anak, kebaikan yang dia tinggalkan, panjang nggak tuh umurnya? Panjang. Kiai-kiai kita semua, Muallim Abdullah, Muallim Abdul Rashid Romli, panjang umurnya. Karena selama hidupnya dia taat kepada Allah. Maka itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang hakiki kebahagiaan itu bukan di dunia. Inna sa'adati kullu sa'adah. Itu ada bahasa kullu. Jadi kebahagiaan dari seluruh kebahagiaan. Jadi bukan kebahagiaan di dunia saja, kebahagiaan di akhirat itu adalah tulul umru fi taatillah, panjang umur di dalam taat kepada Allah. Coba ente lihat orang-orang yang kaya yang dulu pernah hidup di samping kita, bersama kita, tetapi tidak taat kepada Allah, begitu dia meninggal dunia selesai. Presiden-presiden yang dulu nggak taat kepada Allah, yang banyak mendolimi rakyat, begitu dia meninggal dunia selesai. Udah mati, belum panjang umur. Yang panjang umur itu adalah semasa dia hidup membawa kebaikan sampai dia wafat meninggal dunia. Maka setelah dia meninggal dunia, kebaikannya terus mengalir. Itu yang dikatakan orang yang panjang umur. Ya. Mudah-mudahan ini nanti ya, kalau beliau sudah tidak ada, panjang umur, kebaikannya, datang ke majelis ta'lim, punya perhatian di dalam kebaikan, rajin ngaji, orang akan terus ingat, dan kebaikannya itu akan terus mengalir kepada dirinya tadi. Ya, jadi jangan lupa ya, kita mengukur panjang umur itu hanya ukuran angka. Padahal panjang umur itu ukurannya nggak terbatas. Di akhirat lama. Belum di alam barzah. Di alam barzah udah 1400 tahun lebih sahabat-sahabat meninggal dunia, lama tuh Pak. Masih di alam barzah sekarang, belum dibangkitkan yaumul ba'ats. Rasulullah setiap saat kita berselawat, malaikat berselawat, masih kebaikan yang ngalir. Karena selama hidupnya dia manfaatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inna sa'adati kullu sa'adah. Sungguh kebahagiaan dari seluruh kebahagiaan yang ada adalah tulul umru fi taatillah, panjang umur di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini hampir sama tadi dengan hadis yang saya pernah yang tadi saya bacakan. Jadi ini kita mindset kita pengen panjang umur apa pendek umur? Kita kalau doa, ya Allah panjangkan umur saya ya Allah. Ya. Ente kalau minta panjang umur, kalau bukan buat kebaikan jadi pendek. Tapi kalau ente dikasih pendek umur, bisa panjang umur untuk akhirat. Karena sependek umur yang Allah berikan, sesingkat umur yang Allah berikan, ente di dalam taat kepada Allah tetap panjang umur. Apalagi di sini dikasih panjang umur di dunia ini, di dalam taat terus kepada Allah, luar biasa. Lihat, Nabi singkat umurnya 63 tahun. Tapi tetap dia masih hidup, masih mengalir kebaikan-kebaikan. Ya, orang-orang tua kita, mualim-mualim kita semuanya panjang umur karena selama hidupnya dalam taat. Jadi hidup ini harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun umur yang Allah tetapkan kepada diri kita, maka manfaatkanlah hidup itu dengan sebaik-baiknya. Ini sahabat-sahabat saya, teman-teman pondok saya, selalu saya ingatkan, bantu saya bilang. Sisa-sisa umur kita tinggal berapa tahun lagi. Apalagi tadi pagi kita dengar, kemarin pagi kita dengar sahabat kita seumuran dengan kita mendadak meninggal dunia. Ayo bantu saya. Ya, jangan sampai kita lupa. Batasan kematian itu bukan kematian yang sesungguhnya. Batasan kematian adalah ketika kamu kehilangan taat kepada Allah. Itulah batas kematian. Jadi batas kematian kita bukan pada saat umur yang ditetapkan oleh Allah. Batas kematian kita kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah, pendek umur kita.
Kebaikan atau kenikmatan hanya sebatas ukuran angka. Ya, tapi kalau kita taat kepada Allah, hilang tuh. Digitnya udah nggak dapat lagi. Angkanya itu udah nggak kehitung, nggak terbatas. Itu baru alam barzakh 1400 tahun belum habis. Belum lagi akhirat nanti. Maka taatlah kamu kepada Allah, insya Allah kamu akan panjang umur. Udah paham ya? Nah, hadis ketiga kita baca supaya cukup ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita yu'dihi fi qabrihi ma kana yu'dihi fi baitihi. Sungguh mayit itu akan diadab oleh Allah di alam bardahnya, maka yu'dihi fi baitihi, apabila dia ditangisi, bukan ditangisi, yu'di itu disakiti di dalam rumahnya. Artinya tadi nggak ada keredoan keluarganya ketika orang tuanya, saudaranya, anaknya meninggal dunia, dia terus menangis menyesali. Maka kasihan si mayit tadi di alam barzakh juga diadab. Innal mayita, sungguh mayit itu yu'dihi fi qabrihi, dia akan diadab di alam barzakh, maka na yu'dihi fi baitihi, sepanjang keluarganya itu menyesali, menyakitinya, sehingga dia diadab juga di alam barzakh. Menyakitinya dengan cara apa tadi? Menyesali ketetapan Allah, keputusan Allah. Hadis riwayat daripada Dailami. Nabi pernah putra beliau Ibrahim wafat, meninggal dunia, ada di pangkuan. Kemudian air mata Nabi jatuh. Sahabat nanya, anta tabki ya Rasulullah, kau menangis ya Rasulullah? Ada rahmatun minallah. Tangisan ini, air mata ini adalah rahmat dari Allah. Tetapi yang tidak boleh adalah meratapi. Lihat orang Arab itu kalau ada yang meninggal dunia kan pakai teriak-teriak, itu meratap, itu nggak boleh. Kalau sekedar nangis saja boleh, tapi batasannya berapa hari tadi? 3 hari. Masa duka itu nggak boleh lebih daripada 3 hari. Nah, kita kadang-kadang nahdiin sampai berapa hari itu? 2 hari. Nanti ada lagi tambahan berapa hari? 40. Nanti ada lagi tambahan 100. Ada lagi tambahan setahun. Boleh nggak? Sepanjang itu bukan meratapi, sekedar mengingat dan mengirimkan kebaikan boleh. Tetapi meratap yang tidak boleh tadi, menyakiti badan, ya, meninggal dunia. Kesian si mayit tadi, dia diadab. Korelasinya di mana Ustadz? Kesian mayit tadi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh yang hidup di dunia. Nyambungnya di mana ini? Nyambungnya tadi, kalau orang tuanya tidak mengajarkan kepada anak-anaknya, keluarganya, nanti kalau bapak meninggal dunia jangan terlalu bersedih, karena itu semua sudah ketetapan Allah. Ini kan ada yang wafat meninggal dunia, ya minta sampai nanti kamu jangan sampai bersedih bapak meninggal dunia, kamu nggak boleh. Semuanya bakal melewatin masa itu. Ya, cukup 3 hari saja kamu bersedih. Ya, setelah 3 hari sudah doakan. Ya. Jangan sampai nanti kasihan si mayit tadi. Ini kita juga sama, yang hidup jangan pakai ngomong macam-macam. Ntar kalau bapak mati kuburin ya di Jawa ya, jangan lupa di samping kuburan. Kasihan yang hidup pak. Nanti mati urusannya udah bukan urusan dunia lagi dah. Dikuburin di mana aja ketemu nggak nanti? Ketemu. Ya masih mikirin dikuburin di mana tadi? Nanti di dekat eyang kamu di ini. Udah di mana saja kita meninggal dunia, Allah kita dikuburkan sama keluarga kita, ketemu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi buat yang hidup tadi, kalau ada yang meninggal dunia jangan diratapi. Cukuplah air mata jatuh saja boleh. Ya, dulu ayah saya meninggal dunia, ya salah satu cucunya, ponakan saya itu sampai kepalanya dibenturkan ke tembok. Apa-apaan kamu, saya bilang. Semua bakal mati, semua bakal meninggal dunia. Justru perbuatanmu itu akan membuat orang tua itu disiksa di alam barzakh. Udah, berhenti. Ya, kita juga harus pesan nanti. Pesan. Ya, udah pesan. Udah. Nanti kalau bapak mati, meninggal, jangan diratapi. Ya, paham ya. Diingat kebaikannya saja. Ya. Dan air mata jatuh boleh nggak? Ini jangan saya ngomong begini, ntar bapaknya meninggal dunia pada ketawa semuanya. Kon Ustadz ngomong nggak boleh diratapi, bukan ketawa. Ya, kita juga bakal sama seperti yang hidup. Ya, selalu nasihat saya kepada mayit yang akan disolatkan selalu, kita semuanya nanti bakal kayak begini.
Kita bakal disolatkan juga. Hari ini kita nyolatkan guru kita, satu waktu kita akan disolatkan oleh anak-anak kita. Semuanya, nggak ada orang yang lepas daripada kematian. Semua orang akan bertemu dengan kematian. Makanya pesan nih nanti di rumah, ya awas kalau bapak nanti meninggal, ya jangan diratapi, cepat dikuburkan dan jangan lama-lama. Ya kata Nabi, kesian. Kata Nabi, kalau mayit itu udah mulai dibawa, itu ada beberapa yang dilakukan. Idza wudi'al abdu fi qabrihi, dari mulai dia meninggal, itu mulai itu Pak. Ya. Kerjakan yang menjadi kewajibanmu. Apa? Cepat kuburkan. Kenapa? Kalau tidak segera dikuburkan, kasihan si mayit. Karena mayit itu kalau udah mulai digotong tuh Pak, itu mayit itu mengatakan qaddimuni, 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 segera antarkan saya ke kubur. Tapi kalau mayit itu bukan orang yang baik, maka mayit itu akan berkata, ya wailaha, aina tadhhabuna biha, celaka saya, mau dibawa kemana ini? Kan berarti perintahnya segera dikuburin, jangan kelamaan. Karena kalau dia orang baik, kebaikannya itu akan dia dapatkan di alam barzakh. Jangan ditahan-tahan kebaikan tadi. Sakitnya sakaratul maut itu ada pahala dari Allah. Di alam barzakh udah disiapkan kenikmatannya, ditahan-tahan sama yang hidup. Suruh nungguin lagi sehari 2 hari. Anaknya masih di mana? Belum, jangan. Kalau ukuran jam sih saya masih bisa maklumi. Tapi kalau ukuran 1 hari udah. Itu Haji Murtado Pak, engkong saya tuh jalan Haji Murtado. Saya masih di pesantren meninggal. Saya izin pulang sama Kiai Sa'ad Ta'din, anak Sa'arji ila Jakarta, tasrih li rujuk ila Jakarta. Dia cuma nanya, di Aisyah nanti terjun, mau ngapain nanti pulang? Jaddi tuwfiya, kakek saya meninggal dunia. Kata Kiai, kalau kamu pulang kakek kamu hidup lagi nggak? Enggak Kiai, udah suruh sholatkan, suruh kuburkan, sini nanti sholat jenazah. Tuh, kasihan, karena kebaikannya itu akan dia dapatkan di alam barzakh. Misalnya nih, ya, ini misalnya nih, bawa handphone nggak? Nggak punya. Yang bawa handphone siapa? Ada. Tiba-tiba datang pesan dari rumah, Pak, pulang. Ini ada tetamu mau nganterin duit 10 juta. Kira-kira ente nunggu pengajian kelar apa nunggu? Hah? Ustaz Tarmidhi pulang Ustaz ya kan? Ini mayit mau dapat kenikmatan di alam barzakh, diapain tadi? Ditahan sama kita. Kita ngelihatnya kesian, enggak, dia dapat kenikmatan di alam barzakh. Tuh kalau mayit itu orang baik. Tapi kalau mayit itu bukan orang baik, kejahatannya bakal nular kepada yang hidup. Ini kalau mayit ini bukan orang yang baik, ente tahan-tahan, ente kena kejahatannya. Sementara kita kan nggak bisa ngelihat ini orang baik apa bukan orang baik. Maka yang paling aman cepat diapain tadi? Kuburin. Maka banyak orang yang takziah baca Yasin, tahlil, tahmid. Kan itu tujuan membentengi diri kita. Kalau dia orang baik dapat kebaikan dari bacaan Quran kita. Kalau dia bukan orang baik, itu akan terbentengi kita dengan tahlil, dengan tahmid tadi, dengan Al-Quran. Kita nggak akan kena kejahatannya tadi. Ini kan kadang-kadang ada orang yang nggak paham, binah. Ya, akhirnya nggak ada yang pada baca Quran, nggak ada yang baca Yasin, nggak ada yang baca tahlil. Dia pada ngerokok di luar, pada ngobrol di luar. Bid'ah itu bid'ah. Padahal tadi ulama kita tahu kenapa kamu baca Yasin, kenapa baca tahlil. Kalau dia orang baik, apa yang kau lakukan jadi kebaikan pahalanya. Kalau dia bukan orang baik, itu jadi benteng buat kamu. Udah paham ya? Nih aliran-aliran ini kan kagak demen kayak gitu. Tapi di luar pada ngerokok. Sampai kita minum air aja nggak boleh sama dia. Kalau ada orang duka meninggal dunia dikasih air, jangan. Itu air orang mati, itu nggak boleh. Orang mati nggak bisa ngasih air. Yang ngasih siapanya tadi? Keluarganya. Ini pemahamannya dangkal kali. Ya sampai situ aja udah.
Ya, bagaimana tadi dia mensiasati ya supaya tadi apa yang disampaikan oleh hadis Nabi bahwa orang yang meninggal dunia itu, ini Pak, ente bisa ambil nih, jahatnya orang jahat nggak usah hidupnya nepak, matinya masih nepak. Itu virus. Ente sering bergaul sama orang nggak benar, nepak keburukan dia kepada kita. Sampai matinya kalau nggak segera dikuburkan, nepak juga kepada kita. Makanya kan saya nggak mau ketepaan. Kalau ngelihat ustadz yang punya bini 2, saya jauh-jauh tuh, nggak mau deket-deket. Wih. Takut nular. Ya kan kadang-kadang kalau teman-teman ustadz kayak ya berapa sih ya? Zaujakam wahid. Cemen deh ya kan, akhirnya ketularan, dikatain cemen tadi. Jadi hal-hal yang seperti itu hati-hati ya pergaulan kita. Nah, orang-orang baik itu jangan ditahan-tahan. Orang yang tidak baik segera dikuburkan, orang baik juga segera dikuburkan. Tadi Ustaz Tarmizi bilang pulang, Ustaz ngapain? Biar saya ngomong, Ustaz jangan pulang dulu, tinggal dikit lagi. Enggak pakai Ustaz, saya pulang. Ada berapa tadi? 10 juta tuh. Udah paham ya? Ya mudah-mudahan yang saya sampaikan ya pada malam hari ini bermanfaat. Ada 3 hadis buat kita semuanya. Doakan saya sehat, kita semuanya sehat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.